A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah 183. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam marilah kita lantunkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, sebagaimana beliau telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Marhaban ya Ramadan. Pada kesempatan kultum kali ini bertepatan dengan hari ketiga Ramadan, dan insya Allah kita masih ada 27 hari lagi untuk menjalankan ibadah suci Ramadan, dan semoga Allah menjaga puasa kita, dan semoga kita juga senantiasa digolongkan ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh lagi pandai bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Puasa termasuk ke dalam 5 rukun Islam. Dari hadis riwayat Muslim disebutkan dari Abdullah, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya Islam dibangun di atas 5 dasar, yakni bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan adalah salah satu ibadah yang wajib hukumnya dilakukan oleh umat muslim yang berakal dan balik. Tapi ada beberapa orang yang tidak bisa memenuhi puasa yang berlangsung selama 29 atau 30 hari ini. Misalnya wanita yang sedang mendapatkan menstruasi atau haid. Karena menstruasi termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Lalu selain menstruasi, hal-hal apa sajakah yang membatalkan puasa? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Adapun hal yang dapat membatalkan puasa, yang pertama ialah makan dan minum. Makan dan minum dan segala sesuatu yang masuk melalui lubang pada anggota tubuh pada siang hari waktu puasa, jika dilakukan secara sengaja akan membatalkan puasa. Makan dan minum selama puasa Ramadan hanya dapat dilakukan sebelum fajar waktu subuh, atau biasa kita kenal dengan sahur, dan setelah matahari terbenam atau maghrib. Dasarnya adalah surat Al-Baqarah 187 yang artinya, makan dan minumlah sampai waktu fajar tiba dengan dapat membedakan antara benang putih dan hitam. Makan atau minum seseorang yang lupa itu tidak membatalkan puasa. Diriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, siapa yang lupa keadaannya sedang berpuasa,
kemudian ia makan dan minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah lah yang memberikan makanan dan minuman itu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu berhubungan badan waktu puasa atau bersenggama atau berjima. Melakukan hubungan intim dengan sengaja, misalnya suami istri melakukan hubungan seksual dengan sengaja di antara waktu fajar terbit hingga matahari terbenam, berarti puasanya batal. Suami istri yang demikian wajib mengganti puasa yang gugur itu di luar bulan Ramadan. Selain itu, mereka harus membayar kafarah. Salah satunya ada 3 pilihan, yaitu bisa dengan memerdekakan seorang budak, atau jika tidak mampu harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Dan jika tidak mampu juga, maka setidaknya memberi makan 60 orang fakir miskin. Yang ketiga yaitu muntah yang disengaja. Apa saja yang membatalkan puasa selanjutnya ialah muntah yang disengaja. Seseorang yang sengaja muntah atau memasukkan benda ke dalam mulut hingga muntah, maka puasanya batal. Sebaliknya, jika muntahnya itu tidak disengaja atau terjadi karena sakit, maka puasanya tidak batal. Diriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, siapa yang tidak sengaja muntah, maka ia tidak diwajibkan untuk mengganti puasanya. Dan siapa yang sengaja muntah, maka ia wajib mengganti puasanya. Hadis riwayat Al-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian yang keempat adalah keluar air mani secara sengaja. Keluar air mani secara sengaja yang terjadi karena sentuhan kulit meski tanpa hubungan seksual, maka itu akan membatalkan puasa. Keluar air mani ini baik dalam konteks masturbasi atau onani maupun sentuhan dengan pasangan. Namun jika mani keluar karena mimpi basah, hal ini dikategorikan tidak sengaja, sehingga puasanya tidak batal. Yang kelima yaitu haid atau nifas. Berikutnya, segala perkara yang membatalkan puasa ialah haid atau nifas. Haid atau datang bulan bagi perempuan juga membatalkan puasa. Perempuan yang mengalami haid pada saat Ramadan dapat menggantinya dengan puasa sejumlah hari haid di luar bulan Ramadan. Hal yang sama berlaku untuk nifas. Ketika perempuan melahirkan dan mengeluarkan darah akibat proses melahirkan, maka tidak wajib berpuasa. Diriwayatkan Aisyah yang artinya, kami kaum perempuan diperintahkan untuk mengganti puasa yang ditinggalkan, tetapi tidak diperintahkan untuk mengganti salat yang ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam yaitu gila atau hilang akal. Gila atau hilang akal juga membatalkan puasa. Puasa seorang mukmin yang gila atau hilang akal otomatis batal, karena salah satu syarat wajib puasa adalah berakal sehat. Yang ketujuh yaitu murtad. Jika seseorang yang keluar dari Islam dengan sendirinya, puasa orang tersebut batal. Yang termasuk ke dalam kategori murtad adalah mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala atau mengingkari hukum syariat. Yang kedelapan yaitu masuknya benda ke dalam tubuh secara disengaja ataupun melalui salah satu dari 2 jalur.
Puasa menjadi batal ketika suatu benda atau air seperti makanan, minuman, atau benda lainnya memasuki salah satu lubang yang mengarah ke organ bagian dalam tubuh atau jauh, seperti mulut, telinga, dan hidung. Selain itu, jika seseorang memilih pengobatan dengan memasukkan benda atau obat melalui jalan depan atau hubul, atau jalan belakang atau dubur, nah ini juga dapat membatalkan puasa. Contoh pengobatan semacam itu termasuk perlakuan terhadap penderita ambeien atau pemasangan kateter urin pada orang yang sakit. Lalu bagaimana jika ada pertanyaan seperti ini? Bolehkah kita sikat gigi pada saat kita puasa di siang hari ya? Nah, sebenarnya kalau sikat gigi kita sebelum duhur itu tidak makruh, tetapi ketika setelah duhur maka hukumnya makruh. Dan apabila ada serpihan dari material sikat gigi ataupun odol yang tidak sengaja tertelan, itu juga bisa mengakibatkan batalnya puasa kita. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau kita mengucapkan kalimat kotor atau kata-kata kotor? Apakah itu membatalkan puasa? Nah, sebenarnya tidak membatalkan puasa ya, tetapi hal itu tentunya akan mengurangi pahala puasa, baik itu sedikit ataupun malah tidak ada pahala puasa sama sekali. Oleh karena itu kita sebaiknya menghindari berkata-kata kotor dan selalu berkata yang baik-baik saja. Kemudian bagaimana dengan berenang di siang hari? Apakah itu membatalkan puasa? Berenang tidak membatalkan puasa, tetapi apabila nanti ada air ataupun sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, baik lewat mulut, hidung, telinga, ataupun hubul maupun dubur, nah nanti itu yang akan membatalkan puasa. Nah, Ibu, bagaimana kalau kentut dalam air? Nah, pada saat kita kentut dalam air, itu nanti pasti akan ada suara yang blup. Suara blup ini tadi, kemungkinan besar ada air yang masuk ke dalam dubur kita. Nah, itulah yang menyebabkan batalnya puasa. Tetapi jika tidak ada air yang masuk ke dalam dubur, maka puasa kita tidak batal. Kemudian bagaimana dengan rokok dan vape? Rokok dan vape itu membatalkan puasa. Kemudian bagaimana dengan suntik? Nah, ini ada dua jenis ya. Kalau misalkan suntik suplemen yang berupa makanan, itu membatalkan puasa. Sedangkan untuk suntik obat-obatan, ketika disuntikan ke otot, itu dia tidak membatalkan puasa. Tetapi apabila disuntikan ke pembuluh darah, maka puasanya batal ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, Bu, bagaimana kalau pakai inhaler kalau lagi pilek gitu ya? Nah, untuk yang pilek menggunakan inhaler yang ada mentolnya seperti itu, maka hukumnya makruh. Dan untuk penderita asma, apabila dia menggunakan turbohaler, nah dia menghisap ketika dia asma, maka sebaiknya dia mengqadha puasanya di luar bulan Ramadan. Lalu ada pertanyaan yang terakhir ini ya, bagaimana kalau ada bau-bauan seperti buhur? Nah, kalau kita mencium buhur, apakah kita batal puasanya? Nah, kalau misalkan kita mencium buhur atau yang ada bentuknya ya, asap makanan, kemudian asap pewangian, nah kalau kita sengaja, nah seperti itu bisa membatalkan puasa. Tetapi apabila tidak sengaja, misalkan sekelebat atau mungkin pada saat perjalanan seret gitu, nah itu tidak membatalkan puasa.
Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Adapun kekurangannya sepenuhnya adalah dari Ibu. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan adapun kelebihan ataupun kebenaran itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita jaga puasa kita agar terhindar dari hal-hal yang mengakibatkan batalnya puasa kita. Semoga kita diberikan kekuatan dan juga kelancaran dalam menjalankan ibadah suci Ramadan tahun ini sampai akhir. Dan marilah kita jadikan momen suci tahun ini, ibadah Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dari versi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.